Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Manusia akan melakukan apa yang menarik di hati, apa yang dicintainya. Semakin menarik di hati, akan semakin cepat bertindak dan memberikan respon yang terbaik. Sebaliknya, semakin tidak menarik di hati, maka yang muncul adalah pengabaian atau minimal tindakan yang biasa-biasa saja. Hal sederhana tentu terjadi dalam dunia pekerjaan. Kita akan cenderung mengerjakan apa yang kita cintai, bukan? Kita akan menggerutu bila ada pekerjaan yang sulit, tidak menarik, bahkan tidak menguntungkan untuk dilakukan. Demikian juga dalam hal berelasi dengan sesama. Terhadap orang-orang yang kita cintai dan ia sedang membutuhkan bantuan, kita tentu akan rela untuk segera memberikan pertolongan. Hati Yesus nampak dalam kisah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Hati Yesus tidak terlena dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Jika Yesus mementingkan orang banyak itu, maka Yesus akan mendukung teguran mereka terhadap dua orang buta yang berseru-seru memohon belas kasihan akan kesembuhan. Yesus akan tetap berjalan bersama orang banyak dan mengabaikan dua orang buta itu. Namun kenyataannya lain. Hati Yesus tertuju kepada dua orang buta itu. Yesus mendengar seruan permohonan mereka. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus yang penuh belas kasihan itu menghasilkan sebuah tindakan pertolongan. Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Lebih lagi, hati Yesus bukan hanya tertuju kepada kesembuhan secara fisik, namun ada satu tujuan utama, yaitu membawa dua orang buta ini untuk menjadi pengikut Yesus. Mereka tidak hanya disembuhkan secara fisik, namun terlebih mereka disembuhkan secara rohani untuk mengenal dan hidup berjalan bersama Yesus. Godly Family, inilah hati Yesus yang senantiasa berbelas kasihan kepada orang. Hati Yesus melihat orang-orang yang terhilang, yang lemah, yang membutuhkan kasih Tuhan. Sebab itu tak heran jika Yesus datang ke dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk membawa orang-orang yang terhilang supaya mengalami pemulihan, supaya mengenal Yesus Kristus itu. Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kiranya hati Yesus juga menjadi hati setiap kita orang-orang yang percaya, untuk mampu melihat kebutuhan orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mempunyai hati seperti hati-Mu, hati yang berbelas kasihan ketika melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih Kristus. Amin.